Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana? Badan sehat? Pikiran gimana pikiran? Tenang? Hati gimana hati? Sakit ya? Enggak, bercanda teman. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ngingetin lagi, jangan lupa nih kalau mau keluar rumah selalu membawa masker dan juga dipakai maskernya. Dan juga jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Ya, seperti yang kita tahu, kita sekarang tengah berada di era pandemi corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Dan jangan juga nih teman-teman, jangan lupa selalu mentaati apa-apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah dengan mencuci tangan pakai sabun, selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan jangan juga lupa untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang asing. Kalau doi gimana doi? Boleh nggak? Tetap teman-teman, nggak boleh juga. Selain itu bukan muhrim, dan lebih baik menjaga kesehatan. Percuma dong punya doi cakep tapi sakit-sakitan, iya nggak? Oh ya teman-teman, doa aku hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Semoga kita selalu dilancarkan segala urusan dan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, by the way, ini adalah podcast pertama aku. Jadi kalau ada dari kata-kata yang aku sampaikan itu kurang dimengerti atau susah untuk dimengerti, aku mohon maaf, karena aku juga masih belajar. Motivasi aku bikin podcast ini adalah karena pengen mencoba hal-hal yang belum pernah aku lakukan. Sebenarnya sih tugas kuliah. Enggak. Bercanda. Oh ya teman-teman, di sini mungkin aku ingin membahas tentang suatu lembaga pendidikan yang mungkin kurang diminati oleh orang-orang. Apa lembaga pendidikannya? Yaitu lembaga pendidikan pondok pesantren. Teman-teman pernah gak sih waktu, mungkin ada sebagian teman-teman yang mengalami waktu selesai SD atau waktu lulus SD, pernah gak teman-teman ditawari teman-teman harus masuk pondok pesantren gitu. Nah, ketika teman-teman masuk pondok pesantren atau ditawari masuk pondok pesantren, apa yang teman-teman pikirin? Wah, gak bakal bebas lagi nih. Wah, gak enak masuk pondok pesantren. Wah, nanti kalau masuk pondok pesantren godet gak gaul Dan bahkan lebih parahnya lagi, ada sebagian orang-orang yang menganggap pondok pesantren itu adalah sarang teroris. Wow, sangat kejam itu bagi aku. Nah, di sini aku mau sedikit sharing tentang pondok pesantren kepada teman-teman. Apa sih pondok pesantren itu? Apa aja sih yang dilakukan di dalam pondok pesantren? Kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa aja sih kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu? Nah, di sini aku mau sharing sama teman-teman. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu, pondok pesantren itu ada 2 versi. Versi pertama, pondok pesantren modern. Versi kedua,
Pondok Pesantren Salafi. Nah, ini menurut versi aku ya. Pondok Pesantren Salafi itu membahas tentang pengajian-pengajian, kitab-kitab kuning, membahas tentang pengajian-pengajian, kitab kuning. Ya intinya kalau Pondok Pesantren Salafi itu kalau bagi aku pribadi sih bagus, sangat bagus. Karena di situ kita memperdalam ilmu agama, ilmu membaca kitab-kitab Arab yang tidak ada kalau di kami di istilahnya tuh ada harokat ya di situ. Nah, kalau Pondok Pesantren Modern itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, tapi ada sebuah kemodernisasian di dalam itu. Contoh, sebagian orang atau banyak orang yang beranggapan santri itu cuman bisa ngaji. Santri itu cuman bisa sholat. Padahal teman-teman, santri itu tidak hanya cuman bisa mengaji. Di pesantren kami diajarkan untuk mempersiapkan diri, diajarkan untuk mempersiapkan diri kami ketika lulus, bagaimana cara menghadapi dunia luar yang keras. Di pondok kami digembleng dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih Pondok Pesantren Modern itu. Kenapa aku membahas pesantren modern? Karena aku juga termasuk lulusan pesantren modern. Untuk pesantren modern itu sama seperti sekolahan biasa. Di situ juga ada SMP-nya, di situ juga ada SMA-nya. Tapi kalau SMP di pondok pesantren itu pastinya Madrasah Sanawiyah atau yang biasa disebut MTS. Kalau untuk SMA-nya itu Madrasah Aliyah atau yang biasa disebut MA. Kalau ditambah Madrasah Aliyah swasta jadi MAS, seperti itu. Nah, untuk pelajarannya gimana? Pelajarannya tetap. Kita juga ada pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi. Kita tetap mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita juga ada pelajaran pondok seperti hadis, tafsir, koidah atau tata cara bahasa Arab, tata cara penulisan bahasa Arab, terus lebih ke tata cara ngomong bahasa Arab yang baik dan benar. Terus juga ada pelajaran fikih, hadis, mutolaah, tafsir, dan masih banyak yang lainnya. Oh ya, di pondok kita bukan cuma ada itu loh. Di pondok pesantren modern itu juga ada yang namanya ekstrakurikuler seperti bela diri, futsal, voli, badminton, tenis meja, dan masih banyak lagi. Bahkan kita juga ada band. Nah, jadi aku rasa
statement-statement orang-orang kebanyakan yang bilang pondok pesantren itu cuma bisa ngaji, terbantahkan dong, ya kan? Tapi orang bebas berstatement, orang bebas berpendapat. Tapi yang jelas, aku cuma mau menekankan di sini, pondok pesantren atau santri itu tidak cuma bisa mengaji, akan tetapi kita bisa menggenggam dunia. Kenapa aku berbicara seperti itu? Di pondok pesantren modern itu diwajibkan untuk ngomong bahasa Arab 1 minggu dan bahasa Inggris 1 minggu. Di dalam pondok pesantren modern juga ada sebuah organisasi santri yang di dalam organisasi itu meliputi beberapa bagian-bagian, salah satunya bagian bahasa, bagian pengajaran, bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian taman, ketua organisasi, wakil organisasi, sekretaris, dan bendahara. Nah, di pondok pesantren juga kita diajarkan apa itu organisasi. Jadi, untuk teman-teman sekalian, aku harap kita semua bisa mengerti apa itu pondok pesantren. Aku harap penjelasan yang aku sampaikan tadi bisa membuat semua orang, khususnya teman-teman sendiri, mengerti dan tahu dan juga paham. Kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti atau susah untuk dimengerti, aku mohon maaf. Aku juga masih dalam tahap belajar. Udah 12 menit nih. Gak kerasa ya teman-teman, udah 12 menit aja kita ngobrol-ngobrol. Oh ya teman-teman, aku sudahin sampai sini dulu. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, aku mohon maaf. Kita sambung di lain waktu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.